malam ini kita melihat Wahyu pasal yang ke-11. Kita akan melihat dua ayat. Ya, dua ayat ini merupakan dua ayat yang cukup untuk kita pelajari karena Tuhan ingin kita mengetahui banyak sebenarnya dari dua ayat ini. Ya, ya kita lihat sejauh mana kita boleh membahasnya. Ya, kita sudah membahas Wahyu tentang meterai, ya, meterai. Kemudian meterai yang ketujuh kita melihat adanya 7 terompet, ya, atau 7 sangkakala. Kemudian setelah 7 sangkakala kita melihat sangkakala yang ketujuh, ya. Sekali lagi setiap kali ada 6 daripada penghakiman akan ada satu sisipan, ya. Itu adalah penghiburan yang Tuhan berikan kepada umatnya, khususnya kita atau Yohanes setelah melihat akan hal-hal yang sangat menakutkan terjadi sebagai ekspresi daripada penghakiman Tuhan. Tuhan memberikan sedikit pengharapan, kekuatan kepada kita. Jadi itu adalah suatu masa bagi kita untuk beristirahat sejenak, ya, sebelum kita memasuki atau melihat akan penghakiman Tuhan yang selanjutnya. Nah, di dalam sisipan yang pertama itu setelah kita bersama-sama melihat meterai yang ke-6 sebelum memasuki meterai yang ke-7, ya, seperti di dalam Wahyu pasal yang ke-7 kita melihat ada 144.000 orang Yahudi yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai penginjil-penginjil yang mengabarkan Injil sehingga sejumlah besar orang yang tidak terhitung itu diselamatkan dan bergabung menjadi umat Tuhan. Kemudian kita hari ini melihat dari pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 itu adalah sisipan yang kedua. Minggu lalu kita sudah membahas di dalam pasal yang ke-10 dan sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan pasal yang ke-11. Nah, di dalam pasal yang ke-11 ada beberapa poin yang sangat penting, ya. Pertama kita akan melihat tentang bait Allah yang akan datang, kemudian kita juga akan melihat dua saksi yang Tuhan siapkan untuk bersaksi, ya. Dua saksi yang diberikan waktu yang terbatas. Kemudian kita juga melihat adanya peperangan dan kedua saksi itu akan mati dibunuh, ya. Kita melihat adanya satu rencana Tuhan ataupun satu izin yang Tuhan berikan kepada si jahat untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dan kita sambil berdoa agar supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk semakin mengerti akan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting. Nah, kita hari ini mencoba untuk melihat dua ayat, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, ayat yang pertama kita melihat adanya suatu pengadilan daripada Tuhan. Kemudian ayat yang kedua kita melihat adanya suatu penghinaan daripada bangsa-bangsa yang lain terhadap bait Allah, ya. Jadi di dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, ya, bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan, bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi di sini pertama-tama kita melihat Yohanes mengatakan dia diberikan, ya, diberikan sesuatu, kemudian dia juga disuruh melakukan sesuatu, ya. Ini adalah sambungan daripada pasal yang ke-10. Pada akhir daripada pasal yang ke-10
Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi di sini Yohanes disuruh ya oleh malaikat itu untuk bernubuat setelah dia disuruh memakan gulungan kecil itu. Nah, sekarang dia juga diberikan tongkat sebatang buluh dan kemudian sebagai tongkat pengukur dan juga disuruh untuk mengukur ya. Jadi siapa yang menyuruh, siapa yang memberikan memang di sini tidak dikatakan ya, tidak dikatakan. Kemungkinan besar adalah malaikat yang sama yang ada di dalam pasal yang ke-10 ya, karena di sini ayat yang pertama dimulai dengan istilah kemudian ya. Kita tahu bahwa istilah kemudian adalah istilah sambungan apa yang telah dibicarakan, dilakukan di dalam pasal yang ke-10, setelah melakukan semuanya itu, istilah kemudian menunjukkan tentang sambungan akan apa yang telah dibicarakan itu. Jadi banyak yang percaya bahwa itu adalah malaikat yang sama yang bersuara kepada Yohanes ya, untuk melakukan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Nah, dikatakan di sini dia diberikan sebatang buluh. Ya, sebatang buluh. Kalau kita melihat istilah buluh ini adalah suatu rumput ya, suatu rumput yang dipakai di zaman kuno untuk mengukur ya, untuk mengukur. Jadi di sini kita melihat Yohanes dia menerima akan buluh itu, kemudian dia memakainya untuk mengukur. Kata daripada istilah sebatang buluh itu di dalam bahasa aslinya adalah kalamos ya. Kalamos itu adalah buluh yang tumbuh di lembah Yordan. Itu adalah sesuatu yang kadang-kadang dipakai untuk ukuran karena panjang, kadang-kadang juga bisa dipakai sebagai pena ya untuk menulis. Jadi penggunaannya itu banyak ya. Dan Yohanes di sini disuruh untuk mengambil buluh itu, kemudian dia disuruh bangun dan mengukur bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di hadapannya. Nah, mungkin kita bertanya mengapa Tuhan menyuruh dia mengukur akan bait suci Allah, akan mezbah dan akan mereka yang beribadah ya. Nah, banyak penafsir memberikan tafsiran yang berbeda-beda. Kalau John MacArthur dia mengatakan pada umumnya pada waktu Alkitab menyuruh untuk mengukur sesuatu itu mempunyai dua makna yang sangat utama ya. Makna yang pertama, mengukur itu menunjukkan tentang penghakiman ya, batas-batas penghakiman, batas-batas yang akan dihancurkan, area atau kota tertentu atau lokasi tertentu atau orang-orang tertentu yang akan menerima penghakiman daripada Tuhan. Jadi itu diukur ya. Nah, pengertian yang kedua adalah kepemilikan ya, mengukur. Ya, kalau kita hari ini membeli sesuatu rumah atau tanah, kita juga mengukurnya untuk menunjukkan tentang kepemilikan kita. Nah, dia mengatakan dalam kasus ini lebih bersifat menunjukkan tentang kepemilikan Tuhan ya. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan mengukur untuk menunjukkan tentang kepemilikan seperti yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ya, ayat yang ke-15
di situ dikatakan, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai sesuatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Jadi ukuran yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-21 ini adalah Yerusalem baru, ya, kota suci surgawi di mana orang-orang kudus akan tinggal selama-lamanya, dan tampaknya dalam penggunaan pengukuran itu serupa Yohanes diperintahkan untuk mengukur bait suci yang adalah milik Tuhan, ya. Jadi Tuhan ingin Yohanes mengetahui tentang ukuran daripada bait suci dan mezbah yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini Tuhan ingin melalui tindakan Yohanes mengidentifikasikan parameter daripada miliknya, ya, yaitu kota kudus, lalu kemudian bait suci, kemudian mezbah, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi ada juga penafsir yang menunjukkan bahwa mengukur itu lebih bersifat menghakimi, ya, karena di dalam konteks kalau seandainya pasal yang ke-21 memang bersifat menunjukkan kepemilikan, tetapi banyak orang juga merasa ya kalau di pasal yang ke-11 ini lebih bersifat penghakiman. Ya, nanti kita akan membahas lebih detail dan kita akan melihat apa yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, ya. Nah, kita tahu bahwa Yerusalem, ya, bait sucinya itu sudah dihancurkan, ya. Bait Allah itu benar-benar rata dengan tanah. Ya, jadi itu sudah terjadi kira-kira 25 tahun sebelum Yohanes menerima wahyu tersebut. Nah, Israel waktu itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi, dan juga mereka sungguh-sungguh tidak mempunyai tempat untuk beribadah. Jadi kalau kita melihat di sini pada waktu Yohanes melihat akan penglihatan tersebut dan menerima perintah untuk mengukur bait Allah, mungkin bagi dia pada waktu itu ada sedikit kurang mengerti mungkin, ya, karena saat itu memang tidak ada bait Allah di tengah-tengah umat Israel, ya, karena sudah dihancurkan seperti yang kita katakan tadi itu, ya. Seperti juga yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang kedua, kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24, dan kita tahu bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi. Jadi kita melihat di situ saat itu tidak ada bait suci lagi, ya. Jadi saat itu Yohanes mungkin pada waktu disuruh untuk mengukur bait suci, mungkin dia juga melihat suatu bait suci di depannya sehingga dia disuruh mengukur. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bait suci yang mana, ya, bait suci yang mana? Kembali kalau kita melihat di sini dikatakan bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, itu di dalam bahasa aslinya lebih bersifat bait suci bagian dalam, atau dalam bahasa Yunaninya adalah naos, ya, naos, karena kalau kita melihat ayat yang kedua juga dibicarakan tentang pelataran yang ada di luar, ya. Jadi bait suci yang bagian dalam itu adalah tempat di mana orang Israel berkumpul, dan juga tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Ya, kalau kita tahu bahwa
orang Israel, mereka datang di pelataran, kemudian di pelataran dalam, ya, kemudian imam membawa korban persembahan ke dalam tempat kudus, dan 1 tahun 1 kali saja, ya, imam besar itu akan masuk ke tempat yang maha kudus. Jadi itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian kita juga melihat di sini dikatakan mengukur mezbah. Ya, mezbah itu adalah bagian di mana tempat orang-orang Israel berkumpul bersama-sama. Ya, ini adalah mezbah tembaga yang berada di luar, ya. Jadi kita melihat di sini pada waktu itu Yohanes dia pasti melihat sesuatu tempat, sesuatu bait Allah, ya, sesuatu bait Allah. Dan waktu itu, ya, secara sejarah memang bait Allah itu tidak ada, ya. Sampai sekarang kita tahu bahwa orang Israel masih belum mempunyai bait Allah yang seperti yang dibangun oleh Raja Salomo, kemudian juga yang yang kedua dibangun oleh mereka yang pulang daripada tempat pembuangan, ya. Jadi kita pertama-tama melihat itu bait Allah yang mana yang dimaksudkan oleh Yohanes pada waktu dia mendapatkan penglihatan, pada waktu dia disuruh untuk mengukur, ya. Nah, secara umum banyak penafsir percaya, khususnya yang Injili, ya, sangat percaya bahwa di sepanjang sejarah orang Israel itu akan ada 4, ya, ada 4 bait Allah, ya, ada 4 bait Allah. Jadi 2 sudah tidak ada lagi dan 2 belum ada, ya. Jadi sekarang memang tidak ada. Jadi ada 2 bait Allah yang sudah tidak ada. Ada 2 bait Allah yang belum ada, ya. Jadi itulah orang Israel saat ini sedang berada di tengah-tengah kevakuman, ya. Nah, bait Allah yang pertama seperti yang kita ketahui, ya, dibangun oleh Raja Salomo, ya, Raja Salomo di sekitar tahun 966 sebelum Masehi, seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ya. Di situ dikatakan pada tahun ke-480 sesudah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bait Allah untuk Tuhan, ya. Tapi kita juga melihat dari sejarah orang Israel bahwa bait Allah ini telah dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babel, ya. Dan kemudian orang Israel pada waktu itu dibawa ke tempat pembuangan. Jadi kita melihat di situ bait Allah sudah tidak ada, ya. Kemudian bait Allah yang kedua yang saya katakan juga sudah tidak ada, itu dibangun setelah umat Israel kembali daripada pembuangan itu, ya. Di bawah zaman Esra dan Zerubabel, ya, mereka membangun kembali bait Allah yang kedua, ya. Lalu seperti yang kita lihat di sini, Tuhan Yesus mengatakan akan diruntuhkan dan benar-benar terjadi, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah menjadi sejarah di dalam kehidupan umat Israel. Jadi tadi saya katakan bahwa pada waktu Yohanes melihat akan penglihatan itu, tidak ada bait Allah yang di tengah-tengah mereka. Jadi bait Allah yang mana yang disuruh ukur, ya, itu banyak percaya itu adalah bait Allah yang akan dibangun, ya, yang sedang dipersiapkan. Nanti kita akan membahas tentang detailnya tentang bait Allah ini, ya. Nah, bait Allah ini akan dibangun dalam masa sengsara besar. Jadi orang-orang Yahudi akan kembali memiliki suatu sistem pengorbanan mereka, dan mereka akan melakukan pengorbanan sesuai dengan hukum yang dituntut di dalam Perjanjian Lama.
Mereka akan kembali kepada pengajaran perjanjian lama, mereka akan beribadah kepada Tuhan di dalam bait Allah dan membakar korban dan sebagainya. Nah, tadi saya katakan ada 4 ya bait Allah yang dipercayai, yaitu Kristus sendiri akan membangun bait Allah di dalam kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun ya. Nah, itu juga dijelaskan oleh beberapa nabi perjanjian lama. Dan kalau kita membaca akan janji atau nubuatan daripada nabi-nabi itu, karakteristik daripada bait Allah yang mereka bicarakan itu tidak sama dengan bait Allah yang ketiga yang dibahas di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Jadi saya sendiri juga percaya bahwa yang dibicarakan di dalam perjanjian lama itu bukan bait Allah yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Coba kita melihat beberapa ayat yang berbicara tentang bait Allah itu ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus ini nanti kita akan membahasnya, dikatakan di dalam Yeskiel pasal yang ke-40 ayat yang ke-8 ya. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci dan ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana, lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Jadi dari sini kita melihat bahwa bait Allah itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam penglihatannya. Memang kalau kita membaca kitab Yeskiel, kita akan menemukan dari pasal yang ke-40 terus sampai pasal yang ke-48 secara sangat mendetil ya. Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeskiel tentang bait Allah di dalam milenium ya. Nah, di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 di situ juga dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah, ini adalah satu tembok yang satu bait Allah yang akan didirikan kembali. Di dalam Hagai juga dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Nah, ini juga tidak seperti karakteristik yang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ya. Jadi firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah satu bait Allah yang begitu sempurna, ya. Tuhan memberikan kemegahan yang melebihi kemegahan semula dan juga akan memberikan damai sejahtera. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-11 di mana Yohanes disuruh untuk mengukur. Berarti ini juga tidak menunjukkan tentang bait Allah yang ada di dalam pasal yang ke-11 ini. Sakaria pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13 juga mengatakan, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ya. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas taktanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Jadi dari sini kita melihat ini adalah suatu bait Allah yang akan didirikan oleh Tuhan sendiri ya. Jadi itu kita percaya bahwa itu akan terjadi di dalam milenium. Nah, tadi saya katakan di dalam Yeskiel saya membaca juga akan satu gambar ini ya, menceritakan tentang keadaan bait Allah ya, dari Yeskiel.
Jadi Yehezkiel pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga kita melihat tentang penghakiman dimulai, ya, penghakiman terhadap orang Yahudi dimulai. Jadi dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-24 penghakiman itu dijatuhkan kepada orang Yahudi. Ya, pada waktu itu penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah meninggalkan bait kudusnya. Nah, itu yang sesuatu yang menyedihkan. Kemudian penghakiman terhadap bangsa-bangsa lain itu dicatat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-25 sampai pasal yang ke-32. Kemudian kembali Tuhan memberkati orang Yahudi, ya, itu dibahas di dalam pasal 33 sampai 48. Di situ kemuliaan Tuhan kembali menyertai bait Allah orang Israel, artinya Tuhan kembali hadir di tengah-tengah bait Allah itu, ya. Nah, itu yang salah satu bagian yang kita baca tadi juga menunjukkan akan kenyataan ini. Nah, tadi kita baca tentang ukurannya, ya, ukurannya. Nah, dia penulis itu juga membandingkan ukuran bait Allah dalam milenium dengan bait Allah pada waktu yang kedua, di mana Herodes memperbaiki akan bait Allah itu, ya. Nah, itu perbandingnya besar, ya, sekali, ya. Nah, ini adalah lapangan sepak bola. Kalau diperbandingkan dengan bait Allah itu, kita boleh mempunyai bayangan berapa besar bait Allah nanti di dalam milenium sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Yehezkiel tadi. Nah, di bait Allah itu telah diruntuhkan, ya. Jadi itu adalah bait Allah yang keempat, ya, yaitu di dalam milenium. Nah, kembali kita kepada apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ini tentang bait Allah yang ketiga ini, ya. Nah, bait Allah yang ketiga saya katakan berbeda sekali dengan bait Allah yang keempat yang tadi nubuatan-nubuatan ini, ya. Tadi nubuatan-nubuatan ini dari Yehezkiel, dari Amos, dari Hagai, dari Zakaria, ya. Itu semua berbicara tentang bait Allah di dalam milenium yang mulia, ya, Tuhan sendiri akan bertakhta di sana dan sebagainya. Tetapi bait Allah yang di dalam pasal ke-11 daripada kitab Wahyu itu mempunyai hubungan dengan apa yang dibicarakan di dalam Daniel, ya, pasal yang ke-9 ini. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi pada waktu itu orang Israel sudah mengadakan korban di bait Allah. Kalau tidak, bagaimana dia dapat menghentikan akan korban itu? Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi kita dari sini melihat bahwa bait Allah itu memang akan ada dan didirikan, tetapi pada pertengahan 7 masa, yaitu 7 tahun sengsara besar itu, ya, di tengah-tengah antikristus itu akan menyiksa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa bait Allah itu memang ada, seperti juga Tuhan Yesus, seperti Daniel di sini juga mengatakan sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ya, ini adalah ada kalau kita membaca Wahyu di situ juga menggunakan istilah 42 minggu atau
3,5 tahun ya, 1 masa, 2 masa, ya, setengah masa ya. Jadi itu adalah menggambarkan tentang 3 tahun. Kita tahu tadi dikatakan 7 masa, 7 tahun masa sengsara besar itu ya. Raja itu akan menyiksa. Kemudian 3 tahun setengah pertama ini yang dikatakan akan ada masa-masa di mana orang Israel itu akan menginjak-injak, ya, bangsa-bangsa lain itu akan menginjak-injak bait Allah. Kemudian kita juga melihat ini masa-masa sengsara yang kedua selama 3,5 tahun. Kemudian setelah masa ini berlalu, barulah datang kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan 1.000 tahun. Ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga mengutip apa yang diucapkan oleh Daniel di dalam Matius pasal yang ke-24 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, ya, nah Tuhan Yesus menggunakan istilah pembinasa keji, berdiri di mana? Di tempat kudus, ya, di bait Allah, ya, sebenarnya. Menurut firman yang disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, kita tahu Tuhan Yesus mengikatkan mereka untuk lari ke pegunungan, ya. Tapi nanti kita di pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat ada yang lari, ada juga yang dipelihara, disembunyikan oleh Allah, ya. Allah memang sangat pengasih dan penyayang karena Dia sudah berjanji akan menyelamatkan orang Israel. Ya, jadi kita tahu bahwa Allah akan memelihara ya sisa-sisa orang Israel. Dia ada yang melarikan diri, ada juga yang disembunyikan oleh Tuhan. Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Nah, kita juga membaca apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Tesalonika, ya, pasal yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, orang yang mau menamakan diri sebagai Allah, mau duduk di tempat Allah, itu adalah anti Allah atau anti Kristus yang kita kenal nanti di dalam Wahyu ini, ya. Jadi di sini Paulus di dalam 2 Tesalonika sudah mengingatkan kita ada orang yang begitu sombong, meninggikan diri, dan begitu tidak takut kepada Tuhan. Bukan hanya tidak takut kepada Tuhan, mereka mau menyamakan diri dengan Tuhan, ya. Mereka mau menjadi Tuhan, duduk di tempatnya Tuhan. Mereka mau menyatakan diri di bait Allah untuk supaya Dia disembah oleh orang-orang Israel. Nah, inilah yang kita lihat tentang keadaan bait Allah yang disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-11, yaitu suatu bait Allah yang sama sekali berbeda dengan nubuatan-nubuatan yang kita lihat di dalam Amos, ya, di dalam Sakaria, di dalam Yehezkiel, karena itu adalah bait Allah yang begitu mulia, ya, yang tidak akan dinodai. Kalau bait Allah yang di dalam pasal yang ke-11 itu bait Allah yang akan dinodai, ya, itu adalah sesuatu yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, memang orang-orang Israel pada saat ini sedang merencanakan pembangunan bait Allah yang ketiga. Mereka sedang mempersiapkan untuk memperbaiki akan sistem pengorbanan mereka. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sedang dipersiapkan dan banyak orang melihat akan kenyataan ini. Mereka mengatakan
bahwa kelihatannya ya pengangkatan orang-orang Kristen sudah mendekat dan orang-orang Yahudi akan mulai memasuki, akan kembali kepada sistem pengorbanan, kemudian akan datangnya masa sengsara besar itu, karena kita percaya bahwa sebelum masa sengsara besar kita akan angkat ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang menghibur kita sebenarnya. Nah, saya katakan tadi bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sebenarnya mereka sedang mempersiapkan mezbah yang ketiga. Ya, mezbah yang ketiga. Seperti dapat kita membaca di dalam satu website, ya, website daripada satu institut yang namanya Temple Institute, The Temple Institute. Ya. Di situ dikatakan bahwa institut ini didedikasikan untuk setiap aspek bait suci Yerusalem dan peran sentral yang telah dipenuhi di masa lalu atau yang sekarang sedang dipenuhi dalam kesejahteraan spiritual baik Israel maupun semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan dia mengatakan juga bahwa ya, yang diutamakan di dalam institut ini adalah untuk menyentuh sejarah masa lalu bait Allah, pemahaman tentang bait Allah di masa kini, dan juga janji ilahi tentang masa depan Israel. Jadi kita melihat di sini mereka sangat mengutamakan itu, ya. Jadi kita juga melihat di situ dikatakan the Temple Institute's ultimate goal, ya. Jadi apa namanya, tujuan akhir daripada Temple Institute itu adalah untuk melihat Israel membangun kembali bait suci di Gunung Moriah di Yerusalem. Jadi itu adalah kepercayaan daripada orang-orang Yahudi yang ortodok. Karena kita tahu pada hari ini banyak orang Yahudi yang sudah sangat sekuler, yang sudah jauh daripada Tuhan. Ya, mereka sudah menjadi ateis. Kita boleh mengatakan di antara mereka banyak dan bahkan kebanyakan. Ya, ini orang-orang ortodoks ini hanya minoritas di tengah-tengah orang Yahudi. Kita juga bersyukur banyak gereja terpanggil untuk menginjili orang Yahudi, ya, seperti Jews for Jesus, satu organisasi yang cukup bagus. Mereka terus menolong orang-orang Yahudi untuk kembali kepada Tuhan. Dan kemudian juga dikatakan merupakan ini adalah perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah di dalam Alkitab, yaitu membangun kembali bait suci di Gunung Moriah di Yerusalem. Dan juga ini juga merupakan satu hal yang sangat penting, ya. Jadi dikatakan it is of primary importance to educate about the great significance of the Holy Temple and Mount Moriah, the Temple Mount in Jerusalem. Ya, jadi kita melihat mereka mempunyai website ini, mempunyai tempat apa namanya institut ini adalah suatu persiapan. Ya, ada banyak orang setelah mengunjungi tempat ini mengatakan mereka sudah ada blueprint. Ya, jadi sudah ada gambar tentang bagaimana bait Allah itu akan dibangun. Bahkan baju-baju para imam juga sudah disiapkan di sana. Jadi bangsa Israel itu sebenarnya sedang membangun, mempersiapkan diri untuk membangun bait Allah. Ya. Nah, ini juga saya melihat di dalam website The Times of Israel. Ya, dikatakan ini pada waktu itu tahun 2017, ya, ini di tahun 2017 pada bulan April tanggal 6, ya. Kita melihat di sini pertama kali mereka mengadakan apa namanya pengorbanan kembali, ya, setelah 2000 tahun. Hal itu kelihatannya hilang di tengah-tengah mereka.
Jadi ini merupakan satu momen yang sangat penting ya bagi orang-orang Israel karena mereka boleh kembali kepada tradisi pengorbanan mereka setelah 2000 tahun ya mereka tidak melakukannya. Itu adalah sesuatu yang sangat bersejarah di dalam kehidupan orang Israel. Jadi melalui Temple Institute ini mereka mempromosikan bait suci yang ketiga ya, dan juga kita melihat ini adalah satu hal yang kelihatannya akan segera terjadi. Ya, ini adalah impian dan hasrat serta harapan daripada orang-orang Yahudi Ortodoks saat ini. Dan kita percaya pada waktu kesengsaraan besar orang-orang Yahudi yang lain yang saat ini masih ateis akan disadarkan karena mereka disiksa oleh yang mereka sangka adalah Tuhan mereka, ternyata raja mereka ternyata berpura-pura mengadakan perjanjian dengan mereka yang akhirnya menyiksa mereka seperti yang kita baca di dalam Daniel atau yang kita baca yang penunggang kuda putih itu ya yang seolah-olah membawa damai tetapi damai yang palsu. Jadi baik orang Ortodoks Yahudi maupun orang-orang Yahudi yang sekarang sedang memberontak meninggalkan Tuhan pada waktu masa sengsara besar, mereka akan kembali kepada Tuhan menyembah di bait Allah. Itu adalah impian daripada orang-orang Yahudi ya. Akan tetapi ada satu masalah besar yang sedang mereka hadapi saat ini adalah bahwa tempat di mana bait Allah dibangun dulu sekarang adalah tempat boleh dikatakan tersuci yang kedua bagi orang-orang Islam ya, yaitu Dome of the Rock ya. Jadi kita melihat inilah yang menjadi satu masalah yang mereka harus hadapi ya. Karena membangun bait Allah itu adalah satu kerinduan mereka, tetapi sekarang tempatnya sedang dipakai ya. Nah, kalau seandainya mereka mau membangun bait Allah itu, apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan juga terjadi dengan Dome of the Rock ini ya? Apakah akan mereka bongkar Dome of the Rock ini ya? Nah, itu adalah satu masalah yang sedang dihadapi. Nah, karena apa? Karena orang-orang Islam mereka juga mempunyai satu penulisan ulang sejarah ya. Mereka khususnya di tahun 1924 itu mereka mengundang seorang yang bernama Randall Price ya. Dia akan menunjukkan tentang bagaimana orang-orang Israel sebenarnya tidak pernah tinggal di Yerusalem, yaitu Yerusalem adalah salah satu kota suci mereka. Bahkan ada seorang mengatakan kalau seandainya mau membangun kembali bait Allah, ya memang ini adalah satu hal yang sangat peka ya. Kalau seandainya membangun kembali bait Allah di tempat yang sama, maka akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat peka, sesuatu yang sangat bahaya ya. Jadi bagaimana ya? Jadi itu adalah sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan ya. Saya juga membaca satu artikel dari The Jerusalem Post. Di situ dikatakan, can third temple be built without destroying Dome of the Rock? Ya. Nah, ini adalah satu pertanyaan mereka. Apakah hal ini akan terjadi? Ya, jadi itu adalah satu tantangan yang luar biasa. Tetapi kita melihat Tuhan menyuruh Yohanes mengukur bait Allah itu.
berarti bait Allah itu akan dibangun ya. Nah, akan dibangun. Jadi dan orang Israel sekarang sedang mempersiapkan bait Allah yang ketiga itu. Tetapi pertanyaannya, kalau seandainya membangun bait Allah yang ketiga, di mana membangunnya ya? Nah, ada 3 teori yang sekarang kita baca ya. Nah, yang pertama teori itu dikatakan itu apa namanya? Teori itu disatukan oleh seorang arsitek yang dari Tel Aviv, Aviv itu ya, dia mengatakan bahwa bait Allah itu akan dibangun di sudut barat daya daripada platform masjid ini ya. Jadi berdampingan katanya ya, berdampingan. Jadi tidak perlu membongkar akan masjid ini. Nah, teori yang kedua ya itu dari fisikawan dari Universitas Ibrani yang bernama Asher Kaufman. Ya, dia menyimpulkan bahwa bait Allah itu akan dibangun di sudut barat laut ya katanya daripada Dome of the Rock ya, sekitar 100 meter katanya. Tapi juga ada yang mengatakan itu harus dibangun, ini teori yang ketiga, harus dibangun persis di tempat yang lama. Kalau seandainya dibangun persis di tempat yang lama, berarti itu sekarang sedang berada dan dipakai oleh Dome of the Rock ini. Nah, ini adalah satu hal yang sulit dipecahkan ya, karena akan mendatangkan hal-hal yang pekah, bahkan akan terjadi peperangan. Bahkan ada yang mengatakan, mungkinkah bait ketiga dibangun tanpa terjadi perang dunia yang ketiga? Nah, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Nah, kalau kita melihat perkembangan sejarah, memang ada banyak hal yang kelihatannya tidak mungkin akhirnya menjadi lancar terjadi kalau itu adalah kehendak Tuhan, ya, baik secara pribadi, secara kolektif, maupun dalam kehidupan bersejarah. Kita melihat, ya, misalnya yang terjadi pada tanggal 6 Desember pada tahun 2017 ya, di mana dikatakan Trump itu mendukung secara formal ya, dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota daripada Israel. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat peka tetapi akhirnya juga terjadi ya. Jadi apakah nantinya Tuhan akan tetap memakai salah satu pemimpin negara ataupun salah seorang untuk melakukannya, ataukah ya nanti yang kita baca di dalam Daniel atau penunggang kuda putih yang seolah-olah membawakan pendamaian ya, padahal pendamaian yang palsu itu ya. Nah, ada orang bertanya apakah Trump melakukan pemindahan ini dengan cuma-cuma ya. Dia katakan jangan lupa bahwa Trump adalah penulis buku The Art of the Deal ya. Jadi dia adalah kalau seorang pedagang ya, dia tahu bagaimana untuk mencari untung katanya. Jadi kita tidak tahu apa yang dimaksud, apa ada maksud dibalik daripada semuanya itu. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki umat Israel membangun kembali bait Allah, ya Tuhan dapat memakai seseorang ya. Ini di dalam Amsal juga dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Kita tidak tahu apakah Trump nanti tahun 2024 ya di dalam pemilihan akan berlangsung dengan lancar atau tidak, kita tidak tahu. Bagaimana dengan pengaruhnya, kita tidak tahu. Tetapi di Israel pernah menerbitkan koin yang demikian ya. Kita tahu Cyrus itu adalah Raja Persia yang pernah mengizinkan umat Israel kembali untuk membangun bait Allah.
Nah, Trump itu sepertinya juga orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Sepertinya adalah Cyrus masa kini yang akan dipakai oleh Tuhan. Itu adalah kepercayaan orang-orang Yahudi ya uh, pada Trump itu. Tapi kita juga percaya kalau seandainya Tuhan memakai seorang politik untuk melakukan kehendaknya, Tuhan juga bisa melakukannya. Seperti dikatakan di sini, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya. Kemudian juga Daniel pasal 4 ayat 35 mengatakan semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi kalau seandainya satu hari Tuhan mau memakai orang Israel untuk membangun kembali bait Allah, Tuhan dapat melakukan sesuai dengan rencananya. Bagaimanapun manusia menentangnya, tetapi tetap tidak dapat menolak ya, tangan Tuhan dengan berkata, apa yang kau buat. Karena itu adalah rencana Allah. Kembali, Yohanes di dalam penglihatannya, dia melihat tentang bait Allah yang harus dia ukur, dan kita percaya bait Allah itu adalah yang sedang direncanakan oleh orang-orang Yahudi pada saat ini ya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kamu dapat mengetahui cuaca, dapat mengetahui kapan nelayan atau pelaut boleh menangkap ikan, ya, menyuruh mereka berhati-hati kalau memakai bahasa hari ini, ya kamu mengetahui bagaimana melihat market, ya bagaimana melihat pasar saham misalnya, bagaimana melihat apa namanya real estate, ya investment, ya. Tetapi untuk masalah kekekalan, masalah tanda-tanda zaman, kamu tidak tahu. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat harus kita perhatikan. Ya, ada seorang penulis di tahun 1908 dia pernah menulis bahwa Israel adalah jam matahari Tuhan. Ya, jika ada yang ingin mengetahui tempat kita dalam kronologi Allah, posisi kita dalam barisan besar peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang telah direncanakan oleh Allah bagi sejarah manusia, maka kita harus melihat Israel. Nah, Israel sedang dan akan menjadi petunjuk tentang waktu Tuhan, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Israel, keadaan Israel itu adalah petanda tentang apakah waktu Tuhan sudah dekat atau tidak. Seorang lain menggunakan satu perumpamaan demikian. Dia mengatakan kalau November kita ke shopping center, kita akan melihat ada banyak pajangan di sana, lalu kita akan mengatakan, oh Thanksgiving sudah mendekat. Ya. Desember kita datang ke toko-toko, kita akan melihat pajangan-pajangan tentang Natal. Kita akan mengatakan Natal telah mendekat. Nah, sekarang kalau kita melihat Israel, khususnya tadi The Temple Institute, mereka sudah mempunyai persiapan-persiapan yang begitu rapih. Ya, kita sudah percaya bahwa bait Allah yang ketiga itu sudah sangat dekat untuk dibangun, ya, sangat dekat untuk dibangun. Jadi itu adalah sesuatu pertanda tentang pengangkatan orang Kristen juga mendekat, karena kita tahu kita akan diangkat
sebelum masa sengsara besar. Dan orang-orang Israel akan menyembah Tuhan ya, di dalam masa sengsara besar. Ya. Mereka karena siksaan daripada antikristus, maka mereka akan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi itu adalah sesuatu tanda-tanda zaman yang mungkin kita harus selalu perhatikan. Ya, kita harus selalu pelajari. Ya. Itu adalah tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita melihat di sini dikatakan ya Yohanes diminta bangun dan mengukur bait suci Allah, kemudian mengukur mezbahnya, dan juga mereka yang beribadah di dalamnya. Mengapa mereka yang beribadah juga diukur, saudara sekalian? Ya, karena mengukur untuk melihat akan hati mereka, akan kesungguhan penyembahan mereka. Seperti yang dikatakan Tuhan melalui Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, itulah situasi manusia pada waktu menyembah kepada Tuhan dan tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan agar supaya Yohanes mengukurnya, melihat kemurniannya, melihat kesungguhannya. Ya, jadi itu adalah satu peringatan yang Tuhan berikan. Ya, dalam Sakaria pasal yang kedua, yang pertama sampai yang kedua juga dikatakan, aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Kembali ini adalah nubuatan yang akan digenapi di dalam masa sengsara besar ini. Baik, kita melihat ayat yang kedua. Ya, di dalam ayat yang kedua, di situ dimulai dengan istilah tetapi ya, dan kecuali. Dikatakan di sini, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Tadi saya katakan bait suci yang diukur adalah bait suci yang di bagian dalam dan pelataran dalam. Ya. Nah, ini adalah bait suci di pelataran bagian luar. Mengapa jangan diukur? Dia katakan, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kembali 42 bulan di sini adalah masa sengsara pertengahan yang pertama, 3,5 tahun yang pertama. Jadi pertama-tama kita melihat mengapa disuruh jangan mengukur, karena itu setelah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain tidak perlu diukur. Bangsa-bangsa lain tidak perlu dihakimi, juga tidak perlu diklaim sebagai milik Tuhan. Karena orang ini di sini kita melihat Tuhan membedakan bagian untuk Israel dan bagian untuk bangsa-bangsa lain. Bagian untuk Israel itu begitu penting bagi Tuhan sehingga dia menyuruh Yohanes mengukurnya, karena orang Israel itu adalah anak perjanjian. Ya, karena perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah, seperti juga yang dikatakan Tuhan di dalam melalui Paulus di dalam Roma pasal yang ke-11 bahwa Tuhan akan menyelamatkan kembali semua orang Yahudi. Jadi dari situ kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi akan ditebus kembali, ya. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, kita adalah bangsa lain, tetapi di dalam iman saat ini kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa lain yang disebutkan di sini adalah mereka yang tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, mereka tetap tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka akan
dikatakan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, orang Yahudi diukur karena mereka adalah umat Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat ke-28 mengatakan mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Apa artinya saudara sekalian? Dari sini kita melihat walaupun saat ini orang-orang Yahudi mereka menjadi seteru Allah, tetapi kasih Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah keindahan kasih karunia Allah. Karena Allah memilih mereka, karena nenek moyang mereka, karena perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Allah tidak pernah melupakan orang Israel. Allah tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kepada orang Israel. Itulah sebabnya Yohanes diminta untuk mengukur. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-147, 19-20 dikatakan, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi kita melihat di sini ya ada perbedaan besar di mata Tuhan antara orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa? Karena bangsa Israel itu adalah milik Tuhan. Mereka berada di dalam perjanjian. Nah, kita melihat di sini di bagian pertama dikatakan mereka jangan diukur. Di bagian kedua menunjukkan bagaimana sikap daripada bangsa-bangsa itu. Ya, nah Tuhan tidak akan menunjukkan penghakimannya pada saat ini sehingga tidak diukur. Tuhan juga tidak akan mengklaim akan kepemilikannya karena mereka bukan anak perjanjian. Ya, itulah sebabnya dikatakan mereka dibiarkan untuk menginjak-injak kota suci. Tetapi ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya. Hanya 42 bulan. Nah, tadi saya katakan ya 42 bulan itu kalau kita hitung memang 3,5 tahun ya. Jadi kita percaya ini terjadi pada 3,5 tahun yang pertama, kemudian antikristus itu akan secara terang-terangan menyiksa orang-orang Israel seperti yang akan kita lihat di dalam pasal-pasal kemudian. Dan kemudian orang-orang Israel akan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Ya, nah itulah yang akan terjadi nanti yang akan kita bahas di dalam ayat pasal-pasal selanjutnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Walaupun orang Israel meninggalkan mereka, meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel. Itu adalah satu hal yang penting. Sehingga Tuhan di saat-saat orang Israel memasuki masa-masa kesengsaraan yang besar, Tuhan tetap mengingat mereka. Nah, pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebagian dari mereka melarikan diri, bagaimana sebagian mereka akan disembunyikan oleh Tuhan. Dan setelah masa sengsara besar, Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah harapan kita untuk datang kembali bersama-sama dengan Tuhan setelah pengangkatan untuk kerajaan 1000 tahun dan kemudian untuk kerajaan Allah yang kekal ya di dalam langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.